bahwa mutabarrimun, sekedar diulang sedikit, raghiban fil khuruj min kulli syai'in yusghiluhu min syahwati dunya wal akhirah. Orang yang mencintai Allah itu cirinya dia suka untuk keluar dari hal-hal yang menyibukkan dia atau menjauhkan dia dari Allah karena syahwat dunia dan akhirat. Bayangkan syahwat dunia dan akhirat. Syahwat itu keinginan nafsu duniawi maupun nafsu ukhrawi. Nafsu ukhrawi ya kan itu masih belum pas. Nafsu ukhrawi itu termasuk kita ibadah hendak dapat surga, itu ukhrawi. Itu ukhrawi kan. Artinya wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wajar aja bahwa kita beribadah itu ada harapan masuk surga. Tapi itu bagi standar orang tasawuf masih salah. Sebab berharap kepada makhluk. Surga itu makhluk. Takut neraka itu makhluk. Nah, itu pandangan orang tasawuf. Sebab apalagi kalau menghayal masuk surga bidadari banyak, makanan materi berlimpah, rumah kayak istana, tanah luas, kebun luas, apa aja yang dikehendaki terbersih di hati ada, itu duniawi. Meskipun sifatnya ukhrawi, surga itu di akhirat, tapi kebendaan. Di surga itu kan benda sekaligus non benda. Kalau materi berlimpah, yang non materi kebahagiaan, ada sedih di situ, ada iri dengki di situ, yang ada bahagia terus-terusan. Nah tapi itu bukan puncak daripada target orang beribadah dalam dunia tasawuf. Dalam dunia tasawuf itu pokoknya yusbihu anhu, yang kita itu setiap segala sesuatu yang menyibukkan kita melupakan dari Allah, hilangkan. Kalau misalnya orang sambil ibadah rajin dapat banyak pahala, surga, ingat surga nanti. Waktu ibadah, waktu berzikir, maka ketika zikir hilangkan segala-galanya, kembali kepada Allah. Nah maka dalam tarekat Junaid itu kita dilatih untuk bernapas 6 kali. Napas pertama astagfirullah, serahkan tubuh milik Allah, tidak punya tubuh kita. Astagfirullah, serahkan hati, urusan hati, yang hati kesana kemari, mudah-mudahan Allah bimbing ke Tuhan aja. Astagfirullah, serahkan roh, tubuh, hati, roh, taslim, tafwid, tadari. Kalau sudah kita serahkan tubuh, hati, dan roh, apa lagi yang ada? Baru kita mantapi lagi dengan zikir khafi, dengan zikir yang samar, tanpa istighfar, hanya pakai nafas. Ya, hakikat sudah serahkan tubuh, bukan kita juga yang menyerahkan. Serahkan hati, serahkan roh. Allah, tahan nafas. Allah, saat kita menyebut Allah, yakinkan aja, rasakan aja Allah saja yang ada, kita tidak ada. Tahan nafas kayak orang mati, dia panas. Nah itu. Waktu kita menahan nafas, jangan ingat apapun, bahkan jangan ingat Allah. Sebab kalau masih ingat Allah, masih hidup kita. La dzikra ba'da musyahadah. Tidak ada zikir lagi setelah musyahadah memandang Tuhan. Sebab yang dipandang apa? Allah. Hanya Allah yang ada. Pandang batin kita memandang dengan sifat Allah yang maha wujud itu hanya Allah. Sebab kata orang tasawuf, kalau kita masih merasa ada sombong,
Sebab kita ini hakikatnya hanya diadakan. Ini kita melatih membersihkan roh kita, hati kita. Yang ada dalam hati kita itu Allah. Kalau bisa seperti itu di dalam hati ini Allah itu silahkan, anak jadi miliarder, anak jadi apa, politikus, apa, terserah. Sebab di hatinya hanya cuma Allah. Itu jadi mantap Islamnya. Tapi kalau pada Allahnya dalam hati, kada dekat dengan Allah, melihat duit korupsi, sikat coba. Ada kesempatan, sebab kada takutan sama Tuhan. Nah, di situ roh Islam itu di situ tasawuf di ihsan. Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu tasawuf, ihsan itu akhlak batin, ihsan itu tazkiyatun nufus. Caranya, metodenya seperti tadi. Astagfirullah tubuh, astagfirullah hati, astagfirullah roh. Serahkan itu kepada kita. Tubuh, hati, roh. Tahan nafas. Yang Nabi yang Ali al-Ghumil Ainaik wa al-Sud lisanaka wa qul Allah. Wahai Ali, pejamkanlah matamu, angkatlah lidahmu ke langit-langit mulut, ucapkan Allah. Kalau diam, tahan nafas, namanya saktah. Saktah tahan nafas. Nafikan segala-galanya, bahkan kada boleh kita ingat Allah. Ayo. Kalau kita masih ingat Allah berarti hidup. Kada pada saat hidup, pada dan diingat. Habis justru puncak daripada tauhid itu ketika kita lupa dari diri kita. Ida nasi tanaksakan zakarta. Jika kamu melupakan dirimu, berarti kamu hakikatnya ingat kepada Allah. Sebab di akhir kalam kita tadi menyebutkan Allah. Habis tauhid Allah, habiskan sudah ada lagi. Itu yang disebut oleh Imam Junun al-Masri, hakikat zikir itu ghaibatul dzakir anil zikir. Ini sekedar mengulang-ulangannya. Lupanya orang yang berzikir dari zikir itu sendiri. Lupa. Nah, ini termasuk raghiban fil khuruj bi kulli syai'in yushbiruhu min syahwati dunya wal akhirah. Bila orang sudah memandangkan diri hanya Allah saja sudah, itu kada lagi hasrat hendak surga, hendak apa pun ada. Yang kada penting itu yang penting lawan Tuhan dan nyaman lawan Tuhan, itu aja. Asik aja. Kalau sudah rasa nyaman dapat, ada berhenti itu saktah. Dia habis nafas tarik lagi, tahan lagi, habis nafas itu dikir akhfa. Kalau istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu akhfa al-khafi. Akhfa al-khafi. Ada zikir khafi, zikir akhfa al-khafi. Ada zikir sir, ada zikir qalb, macam-macam istilahnya dalam kitab Sirrul Asrar Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini kharajiban berkhurud, keluar dari sesuatu yang menyibukkan hatinya, baik urusan dunia maupun akhirat. Kalau sudah melupakan dengan Allah, itu ditinggalkan. Caranya tadi tawajuh, bukan tawajuh kita bertawajuh, baru bertawasul, baru bertakin zikir, itu tarukat Junaid itu amalan harian. Fahuwa mutabarrimun min sohbati kulli syai'in yuhjibuhu an mahbubihi. Dia hancur lebur dari berteman terhadap setiap sesuatu yang menghalanginya dari Tuhannya, dari kekasihnya Tuhannya. Mutabarrim tadi ada salawatnya qabla tabarrum wal fasad. Tabarrum itu hancur. Mutabarrim orangnya, bahwa mutabarrim hancur dia. Hancur itu mempanahkan diri. Kalau sudah mempanahkan diri, hilang sudah batas kebenaran. Sebab kalau kada mempanahkan diri, dia menghalangi dirinya dari Tuhan. Tapi kalau orang mempanahkan diri,
Dia tidak merasa melihat, tidak merasa mendengar, tidak merasa hidup, tidak merasa ada. Apa yang dihubungkan dengan dunia? Karena tidak ada. Orang mati tidak terhubung dengan apa-apa lagi. Sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa macam-macam. Itu orang mati. Mutabarrik min suhbati kulli syai', dari berteman dengan segala sesuatu. Segala sesuatu ini selain Allah yang bisa mendimbingi dia dari Tuhan. Kita kalau berteman dengan sesuatu, itu aja yang kita temani, yang jadi teman kita dalam hati. Ini hati lah, urusan hati, bukan urusan fisik. Kalau tasawuf itu bukan urusan fisik. Silahkan Anda kaya, jadi miliarder, jadi paling sugih di Indonesia misalnya, silahkan, tidak jadi masalah, semua ada melarang. Tapi hati tetap bersama Allah, itu yang penting. Ini mutabarrik min suhbati kulli syai', rasa ada bakawan dengan sesuatu. Dan ada ta'alluq hati, hubungan hati dengan masih Allah kepada selain Allah itu ada. Minimal kata guru sekumpul orang, memang orang panah itu pada lawas kan, jadi guru sekumpul nang ujung-ujung panah pada lawas kan. Tapi minimal ketika kita tawajuh berusaha, astagfirullah. Kalau tawajuh itu kalau formalnya memang angkai nafas, tapi kalau sudah ranjang bisa sekali nafas. Astagfirullah, gabungkan tubuh hati roh Allah. Astagfirullah Allah. Ya, dilawasi. Tadi nafas tadi. Bisa juga kan pakai astagfirullah, diam aja tanpa menyebut Allah secara zahir, diam langsung kita tahan nafas. Bisa juga, tergantung keadaan kondisi batin. Kalau kondisi batin banyak mana ingat lawan selain Allah, dunia aja, tanah ada payu terus. Tanah ini kalau suara berpayu-payu, di makan di momen di mana-mana ada payu juga, dimurahi juga ada payu juga. Jadi pikiran ini suhbati kulli syai', artinya berteman dengan sesuatu. Nah kalau orang mutabarrik, panakan itu hancurkan, gak ada lagi. Cuma susah kalau ada tahu caranya. Tapi kalau kayak tadi tawajuh itu nyaman, kok tahan nafas nyaman itu bang sudah metodenya. Metodenya ini dia ajarkan nanti secara khusus. Nyaman 2 tahun, yang udah pada tahun itu udah tawajuh, rancaki udah tawajuh. Tapi umpama hati tidak galau banyaknya duniawi, susah tawajuh itu untuk supaya nyaman. Makanya banyak la ilaha illallah dulu, dibuang dulu la ilaha illallah, banyak nyari-nyari supaya hati diisi, dipompa terus dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya dipahami, maknanya dipahami, dirasati bujur-bujur, dialirkan kepada seluruh tubuh, mulai atas kepala sampai majlis menggarap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sibuk secara fisik pun juga ikut berzikir. Supaya batin zikirnya mantap, zikirnya khafi enak, yang dia tahan nafas itu akhfa. Nah jadi bimbang antara yang zikir jihar, zikir menyaring dengan zikir yang tersembunyi. Orang tidak tahu kalau kita berzikir itu tidak. Guring di masjid. Tapi kalau guring orang alim itu zikir, punya paham, paham, mengguring kita hari Jumat nanti. Kepala ke bawah. Guring itu betul guring. Tadi ingat Tuhan. Kalau orang alim intinya ada bergerak. Ada bergerak. Nyaman aja. Kayak guru-gurunya guru sekumpul, guru ibadah. Itu ini antar bangun kesakan. Sebab belum ingat banget itu. Ya orang bermaulidan baca syair sidin, diam aja. Ada bergerak aja ya. Untung sidin pun pada mata diam aja. Apalagi mereka dari awal sampai akhir berapa jam itu lagi.
Ayo kenapa ada salawat tahun Nabi ini? Cara salawatnya lain. Cara salawatnya lain. Orang berzikir itu pun dengan cara seperti itu terhati. Bagaimana Rasulullah SAW itu juga sini. Hati lawan Rasulullah, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Hati lawan Tuhan, langsung tergabung salawat dengan zikir. Ada lagi dengan kata-kata. Itu levelnya membahas orang berdoa di sini ini berdoa di sini. Tidak peduli selesai orang doa masuk kamar jadi tidak bergaduh. Selesai doa keluar masuk sini ke kamar. Guru Muhammad ke situ waktu itu anak beliau yang mama Bang Maulidan. Nah itu orang yang asik dengan Tuhan. Secara khoti samar, mana orang tahu kalau sini berzikir. Jadi itu orang yang paham. Dia kenapa dia berdoa ada, umat kami ada, salawat ada. Karena salawatnya beda lagi kan. Salawatnya sudah mahabbah secara roh dengan Rasulullah. Zikir itu kan panduan Nabi pernah tak berzikir dengan harus Nabi, itulah yang diikuti sini dan itu nyaman pertemuan dengan Tuhan. Nanti tak buat kami punya maulid dengan Nabi Kadim, adalah kami nyaman kada, naik jawabannya sudah itu, tapi kita bagus banget daripada kada utak langsung. Bahwa utabaringun ini bagus banget bahasanya nih. Kita ini mengamalkan dia Pak Manilan. Ragiban fil khuruj min kulli, pokoknya hendak Tuhan aja. Ragiban hendak. Mutabarrim hancur bukan kada bakawan lawan siapa. Dunia ini tanda ada bakawan yang secara zahir banyak usaha, tapi di tangannya itu di dalam batin Tuhan ini luar biasa. Ini luar biasa. Ada harta, ada kekuatan ekonomi, tapi dalam batin Tuhan ada takwa qulub. Hatinya takwa pada Tuhan. Karena zahirnya ya Bang. Zahirnya sembahyang di Istiqlal, besok ditangkap KPK. Aja kalau kritik itu bayangnya ada Bapak Presiden sembahyang, besok ditangkap KPK. Sembahyang zahir itu berarti batinnya ada takutan Allah. Ya kalau takutan Allah itu macam-macam mainan digawe. Mumpung ada kesempatan kita banyak sikap. Tapi kalau orang takutan Allah, bila sudah kayak itu ada kawan sampai Tuhan. Jangan itu. Kita menggibah orang, berzikir, kariaman berzikirnya. Mesti ada kawan Tuhan dan merani. Kan khusyuk, nyaman, itu kan rezeki dari Allah. Kalau Allah kata juga dengan kewin kita hari-hari bagi saja terus berzikir, kurang maksiat, nyaman juga tuh. Naik melawan Tuhan, tarakti hati kita lawan Tuhan, tarakti itu rohani atau naik nyaman. Pernah lah dia misalnya sembahyang 2 rakaat misalnya, sholat 2 rakaat, tapi ini harus rancak anak dapat tuh 2 rakaat 1 jam kan misalnya, jangan terlalu banyak gerak. Jadi bisa kadang misalnya dalam suatu kayak tertarik ke rohani yang kita cium, kayak terbangnya benar itu kada kalau diungkapkan nyaman. Tapi kada kalau dia langsung dapat, harus rajin hari-hari gawe dan sabar. Tawajuh dalam sholat itu, tawajuh itu artinya konsentrasi menghadap Tuhan, mengamalkan tauhid. Pada seorang dua yang membaca, pada seorang dua yang beribadah, Allah dua yang menggerakkan lahir wala pokoknya dipandangkan Tuhan mutabaddin min kulli sohbatin yuhdibuhu an mahbubihi. Itu kamu yang digawi. Ilmunya orang bahari itu sama aja. Ini kan ilmu bahari itu Pak. Syekh Abdul Wahab Asy'arani kan orang bahari. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak kitab-kitabnya, termasuk Sirrul Asrar wa Madharul Anwar Bima Yahtaju Ilail Adrar. Banyak kitab Syekh Abdul Qadir. Baca aja sama aja
ilmunya lawan ini, Risalatus Syairiyah kah, Al-Anwarul Qudusiyah kah, sama aja. Al-Usul bil Usul, banyak kita tasawuf sama aja. Intinya itu mentakarubkan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah setauhid-tauhidnya, semaksimal-maksimalnya. Makanya tadi ketika kita menyebutkan Allah, tahan nafas, tadi boleh lagi ingat sesuatu. Ingat Allah pun ada. Kalau kita ingat Allah berarti ada betul-betul. Nah, sampai segitunya. Tapi apakah kita termasuk orang yang berzikir saat kita lupa kepada Allah? Justru itu yang sangat maksimal. Kita disebut dengan orang yang berzikir, ingat kepada Allah melalui tauhid. Ingat kepada Allah lah yang maha ada, Allah lah yang maha hidup, Allah lah yang maha sempurna. Kita ada. Kalau kita merasa kita bisa mengingat Allah, berarti masih ada kemampuan merasa hidup. Sampai segitunya. Justru ketika kita tidak bisa melakukan segala-galanya, bahkan tidak ingat kepada Allah, lupa kepada Allah karena kita tidak mampu untuknya kepada Allah, itulah kemaksimalan tauhid. Dan kita sudah dihitung orang yang berzikir, sebab kita di ujung lidah tadi menyebut Allah. Maka Nabi akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir kalamnya, di akhir pembicaraannya, di akhir ucapannya menyebutkan la ilaha illallah, termasuk menyebutkan Allah, termasuk menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, ditutup dengan tauhid, dan berarti kita termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah itu masuk surga. Dan surganya Pak, surga di dunia dengan kenikmatan spiritual minimal itu. Karena orang beriman itu dapat dua surga. Surga di dunia dapat bukan materi. Materi itu kalau tidak diimbangi dengan spiritual hancur. Makanya alhamdulillah tuntunan Allah dan Rasulnya itu umat Islam itu kuat. Yang miskin jadi kuat. Orang Cina, orang Jepang, orang Korea miskin, bunuh diri, apalagi bangkrut, bunuh dirinya. Lantai 10, dapuk, kubur. Ya kan ada roh karena diperhatikannya. Dan makan roh itu bukan menjingkrak itu lain. Makanan roh itu zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu rahasia Islam tuh. Dan paling nyaman Islam sudah. Karena bimbingan Allah dan Rasul. Allah yang tahu bagaimana manusia, kalau Allah membikinkan metodenya, manhajnya, bagaimana cara menjalani hidupnya. Nah, silahkan kaya, tapi berimbang dengan kekayaan spiritual. Jadi tidak apa-apa. Umpaman bangkrut terbaik. Bahkan ada orang menceritakan seorang sahabat Nabi yang hendak bangkrut, malah kali jadi bangkrut. Saking sayangnya loh tuh. Nah, nyamannya hidup. Dikatakan kathir ta'awuh yastarihu ila kalim mahbubihi wa dzikri ismi. Banyak tahu ya kalau dari tapi hanya orang itu dikir isinya itu Tuhan. Makanya ada kalau kita semalam di awal-awal membahas tentang apa namanya dikir salbul ikhtiyar. Salbul ikhtiyar itu artinya orang yang ikhtiarnya itu dicabut. Maksudnya apa? Kalau orang sudah panas dan akan panas sudah berlepas dari dunia ini, paling kadang beberapa saat lah nyaman. Itu salbul ikhtiyar namanya. Tidak punya kehendak untuk ingat Allah kada juga, untuk masuk surga kada juga, untuk dunia kada juga. Kada ada salbul ikhtiar, cabut ikhtiarnya. Dia tidak punya kehendak, kayak orang mati. Nah, orang kayak sudah kayak gitu tuh, kada lagi zikirnya itu secara resmi harus la ilaha illallah, Allah. Alhamdulillah, kada mereka bernapas gitu. Zikir sudah napasnya aja, narik napas itu zikir. Kalau misalnya waktu garing, waktu sakit, apa dulu orang yang ngomong-ngomong, ada bagi orang sufi itu zikir
tapi bukan untuk Allah. Allah bukan dizikirkan dengan nafas. Maka mereka itu terkenal dengan zikir nafas. Pagi bernafas ingat Allah, tarik nafas, keluarkan ada juga Allah, macam-macam. Sebab apa yang kita tarik ini semua atas izin Allah. Kita hidup, Allah yang maha hidup. Dirasakan. Jadi kadang lagi, kadang dikira lagi. Ada terus sama di awal-awal kita panggil dari siang. Nah kalau pikir yang masih banyak duniawinya, la ilaha illallah, supaya kita hilangkan la ilaha illallah, baru Allah terakhir diam. Terus dia sudah sakta, sudah lagi sudah punya kehendak apa-apa, rasakan dalam rasa. Makanya tasawuf itu kata hamka atau wihamka adalah madzhab perasaan. Karena kata seolah-olah kau melihat Allah, seolah-olah itu rasa. Maka rasanya perlu dilatih dengan cara takarrub zikir. Kalau Allah berkenan, beginikah nyamannya. Fadhkuruhu kama hadakum, fadhkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana yang Allah bimbing. Kita ini kalau udah berzikir asal jujur aja anak Tuhan dibimbing sidik, dan bimbingan Allah kepada setiap hamba itu berbeda-beda. Makanya ada yang ketujuh la ilaha illallah, ada yang ketujuh alhamdulillah, ada yang ketujuh subhanallah, ada yang ketujuh Allah ketujuh, ada yang ketujuh Allahu akbar. Itu bimbingan Allah, dibimbing hati kita kalau kita memang disukai oleh Allah. Karena ada pun sebagaimana yang Allah berikan bimbingan. Fadhkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah sebagaimana yang Allah bimbing. Beda-beda cara berzikir orang. Ada yang senang dia zikir nyaman, ada juga yang ada juga yang membaca Quran. Dia melihat tulisan Quran, dia nulisnya tadabbur nyaman lawan Tuhan. Ada juga yang harus dibaca, beda-beda, tidak sama, beda-beda. Kama ada kathir ta'awuh ini juga masuk banyak ta'awuh, apa bahasa Indonesia ta'awuh. Ta'awuh itu kayak kalau orang misalnya lagi sakit lah, utamanya itu lagi sakit, sakit panas, malah zikir, malah nyaman. Ada orang sufi itu bilang ada garing takutan pada Allah, tapi kalau garing senang-senangnya. Kenapa? Sebab kalau garing itu berarti Allah ketujuh, diampuni dosanya, senang dengan sakitnya, ada unik juga orang sufi. Kathir ta'awuh yastarihu ila kalimin mahbubihi wa dzikri ismi. Yastarih, dia merasa nyaman, dia beristirahat ila kalimin mahbubihi, untuk kalam berbicara kepada Tuhannya. Wa dzikri ismi, dan menyebut namanya. Tapi menyebutnya tadi dengan kathir ta'awuh, itu berbicara dengan Tuhan, nyaman. Kada pakai formal la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, kada itu bisa itu gitu pikir itu nak buang hajat membandingkan orang tua terlalu benar. Ya Allah, buang hajat itu nak sakit pakut kalau keluar itu muka diingat kawan Allah terlalu sama bakal itu nikmat ya. Bakal itu nikmat. Coba pun pada bapak kami minum 2 gelas sekali bapak kami sesan bapak ya. Ginjal masalah apa? Mana hari bapak kami karena sesuatu yang lain-lain. Tak ditahan dulu. Pas sudah tahu bapak kami nyamannya, coba kada bersyukur. Pokoknya apa aja yang kita lakukan nyaman, kalau kita tadi ingat lawan Tuhan terlalu. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Ihya Ulumuddin,
ada juga kita Ihya Ulumuddin, minta maaf lah. Bila ini minta maaf, dua lagi bini itu kelihatan melakukan hubungan suami istri, bila sampai orgas kadinya dalam Allah terlalu badar. Dan kita betul itu hina benar orang itu. Kadi ingat waktu orgas itu kan, itu kan nyaman kalau orang aku. Kadi ingat Allah lah. Namun dari nikmat itu, kamu sudah kayak itu masa bisa ingat Allah? Kamu dasar kadang anak ingat kan ingat juga. Tapi ketika berusaha dengan Allah kawa, orang buka ya kawa, ingat Allah asatihan, benar bukan. Tapi lain Allah ada kayak itu. Kamu mikirnya, mikir nikmat, merasakan nikmat Allah. Kayak tadi kena duduk bertakai keluaran merasakannya. Coba kamu udah mau keluar. Entar keluar kayak apa dia? Masuk rumah sakit, orang pengaji itu kan ada apa keluar, kapas bener orangnya, kamu makan apa? Betul, itu sakit banget. Bak kami kena Allah kami, sekali keluar bak kami, nang kayak pasir, majingka sakitnya, batu kan, banget. Nah, jadi itu juga sampai hubungan itu kan ibadah kadang kita kayak sufiah menghidupkan ilmu sufi di jilid 2 dibadahkan bila orang hubungan suami istri kada ingat bahwa Tuhan saat orgas itu terlalu banyak. Nah, kalau lagi jadi apa aja dalam keadaan apapun, makanya kan zikir ini kan zikir Allah sebanyak-banyaknya. Ketika Allah menyuruh sebanyak-banyaknya, Allah pun membuka sarana dan fasilitas zikir itu pada terindah. Apa aja bisa zikir, melihat karpet zikir, merasakan udara zikir, apa aja bisa zikir, merasakan nikmat Allah. Dan kada berbatas waktu, berbatas tempat, kada berbatas di mana aja, apa aja. Kawan, kita hubungan dari kawan juga, asal latihan. Persoalannya apa? Ada latihan itu ya Pak. Ada kerasa deh. Nyaman memang belajar tasawuf ini menenangkan batin, sadar diri kita banyak dosa, banyak salah. Udah hati-hati dengan Tuhan bagaimana ambil barokah. Kathirut ta'awuh ya sebenarnya dikit banyak kita baca lah, tulis. Apa-apa lah. Kathirut ta'awuh ya starihu ila kalim mahbubah di ismi. Banyak waktu sakit kalau apa tadi lah. Lalu tapi nyaman ya starih, nyaman ya starihnya beristirahat, santainya nyaman, yang dapatkan kegembiraan. Meskipun sakit. Apalagi sahabat Nabi waktu sujud tuh jadi sahabat Nabi sama dipotong lah, dia potong betis. Ada juga yang riwayat dicabut anak panah waktu sujud cabutakan, sudah salam sudah kan dicabut, ada masa apa hebatnya orang tuh panahnya. Tuhan Allah tuh memberikan kenikmatan spiritual itu melebihi nyamannya, itu melebihi rasa sakit. Luar biasa. Makanya sahabat itu kalau perang tuh ada kaisar, biar ribuan manusia musuh seorang kan wadi tidak ada rasa takut Tuhan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebut Tuhan asik nyaman, tak melewati syarif. Ya Allah, sempurna mana Islam kepada amalkan Islam Islam. Suka berbicara dengan Allah dan menyebut nama Allah. Yastarih nyaman. Daimul muwafaqati li muhabi mahbubi. Daimul muwafaqah, selalu berkesesuaian dengan apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya oleh Allah. Muwafaqah artinya kada maksiat. Allah nyuruh kayak ini itu. Muwafaqah itu taufik, dapat taufik terus, dapat restu terus.
Orang tidak akan dapat restu Allah tanpa ada ikhtiar. Kita bisa mendapatkan restu Allah untuk bangun sholat subuh karena memang kita juga berusaha untuk bangun sholat subuh dan niatnya kuat. Tapi kalau sudah niatnya jangan ada, kayak apa berusaha? Apa juga bangun sholat subuh yang melakukan Allah mengumpulin ada niat kok. Apa juga mempertanyakan malah kesan apa buat apa juga bangun sholat subuh, capek-capek, enakan tidur. Itu bukan ada niat lagi, tidak ada niat sama sekali, bahkan menyangkal kewajiban sholat subuh. Kira-kira bisa lah dapat restu Allah? Kada, tidak bakal dapat restu Allah untuk bisa bangun sholat subuh sebab niat aja ada. Orang yang punya niat aja untuk bangun sholat subuh belum tentu bangun sholat subuh kalau ikhtiarnya kurang kuat, kurang besar. Ulun subuh kena bangun sholat subuh dalam hatinya tabung lagi maulah tabung lagi orang kan sih. Buktinya pas mendengar azan ada alarm di matinya buring ya. Itu niat kada kuat, usaha kadanya dapatlah muwafaqah, dapatlah restu dari Allah ada. Tapi kalau itu pulang ijtihad waladina jahadu bina lanahdiyannahum subulan. Jihad dalam berusaha mengalahkan hawa nafsu. Mau ada mau, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berusaha dulu. Sudah berusaha juga sama kita. Kalau kita hantar misalnya nyaman dikit, banyak dikit ya Allah. Tuh hantar nyaman la ilaha illallah, hantar nyaman alhamdulillah banyak alhamdulillah. Dirasakan maknanya alhamdulillah. Seberataan puji-pujian manusia kepada kita, apa aja orang menganggap kita baik, orang menganggap kita sukses, orang menganggap kita berkedudukan, orang menganggap kita terhormat, tidak boleh. Alhamdulillah, segala pujian itu semua kepada Allah, bukan kepada aku. Kembalikan. Kalau ada rasa sombong itu belum alhamdulillah ya. Maknanya dipahami alhamdulillah terus. Kalau anak nyaman alhamdulillah banyakin alhamdulillah. Kalau anak nyaman Allah Akbar banyakin Allah Akbar. Kalau anak nyaman membaca Quran, nyaman rasanya membaca Quran banyakin baca Quran. Tapi ingat tawajuh terus. Apa aja itu harus tawajuh. Konsentrasi hati lawan Tuhan. Kalau anak sholat nyaman, rancakin sholat. Kada cukup sholat wajib, kada cukup sholat wajib itu terbatas. Kalau jadi imam pada lawas, nak kamu pun rewel. Sholat isya, mentang-mentang panjang waktunya, jam 4 sholat isya. Umpama, nampaknya lagi 4 kan. Jangan sampai jam 4, sampai jam 10 sholat isya. Mulai setengah 8 sampai jam 10. Umur gak dari imamnya, umur gak dari imamnya. Ya kadet, sumpah aku sumpah hidup udah aku lagi ke sini. Jam 10 apa itu terbatas. Setelah sholat wajib itu terbatas, ada boleh kalau sholat kasihan jemaah nangis ya, anak menangis orang tahu sih imam tentang apa Quran panjang ayatnya, ada boleh itu jadi fitnah sama itu orang macam-macam mencaci maki orang, dihina orang, kayak nampak alimnya, kayak perajinnya. Tahu aku masih kepala hiji ya kalau orang sakit parut itu juga bisa makan nasi padang pas sakit parut membayang ke imam sampai jam 10 pas salam sampai nenek kembali imam jadi terbatas kalau sholat wajib itu. Tapi kalau sholat sunat yang sawarangan kesarangan berapa jam nggak salah 1 rakaat. Dan itu latihannya di situ, latihan khusyuk itu di situ, bukan di sholat wajib, di sholat sunat. Tapi kalau sholat sunahnya mantap, 2 rakaat sholat duha 1 jam, amalkan aja dalam sebulan. Konsentrasi wujud ada terkena. Jangan banyak gerak, biar nyamuk pak, biar aja itu mengikut biar orang itu berbagi rezeki. Jangan minum darah aparat, biar akan aja ada tahu kesah bisa terdapatnya terbaik kalau bertanya. Makanya sahabat Nabi Rasulullah seorang tuh awas sholat 2 rakaat lawas. Ada gampang-gampang Nabi surah Al-Baqarah, Ali Imran,
Al-Maidah itu waktu satu rakaat berdiri, karena rukuknya sama panjangnya dengan berdirinya, sujudnya sama. Anggaplah 1 jam, itu cepat benar baca Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah 1 jam, cepat benar. Anggaplah 1 jam. Kalau berdiri 1 jam, rukuk 1 jam, sujud 1 jam, 3 jam. Mau jam 9, jam 11, jam 12, satu rakaat hanya 1, 2, 3, ya Pak, mulai jam 9. Salat malam nih, salat apa sunnah aja. Dari jam 9, satu rakaat, 3 jam. Kalau Nabi, sebab berdirinya Nabi itu sama rukuknya sama sujudnya, pernah diriwayatkan sahabat itu lawas karena 2 rakaat aja sampai jam 3. Hanya 2 rakaat. Itu kalau 1 jam, kalau 1 jam setengah baca Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, surah ke 3 surah. Berdirinya sama, rukuknya sama dengan berdirinya. Rukuk, dia nunggu rukuk 1 jam serabah. Ujur tuh, keinginan. Tak gentarin turut, tak terjalan dengan betis ke muka. Itu aja tuh ya. Kamu berdiri masih mending, karena kan praktikal kita ada gravitasi. Tapi kamu kayak ini, apalagi ngantuk, terjalan betis ke muka. Nabi kuatnya, yang sampai bangkak. Ini dia belajar sesuatu sembahyang lagi, ngarang kota. Nah, jangan pada belajar tasawuf, penting itu eling, minta bantuan. Baca banyak. Jadi bagi orang dia salat itu kan dari 6 salat yang fardu itu salat wusta. Salat wusta itu salat hati, salat tarekat, salat qalbi. Itu gue jadi kan tafsiran itu ada juga kan. Kalau tafsiran secara umum kan salat wusta itu salat asar, salat asar. Tapi orang sufi menerjemahkan itu sholat wusta itu sholat tengah. Wusta itu tengah artinya, tengah itu artinya hati. Sebab khuliqal qalbu bil wasti bainal yamin wa shimal wa bainal alawi wa syufla wa bainal sa'adat wa syaqawa. Itu dalam kitab Sirul Asrar. Hati itu diciptakan di tengah antara kanan dan kiri, antara sifat yang tinggi melebihi malaikat dan antara sifat yang rendah melebihi binatang, dan antara rasa bahagia yang didapatnya ataupun pada bahagia. Itu hati itu letaknya di tengah. Maka diartikan sholatul qalbi, sholatul wusta. Lalu anak lagi sholat, penting sholat hati dengan Tuhan. Al-musalli yunaji rabbahu, orang yang sholat itu orang berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu ambil sembahyang, sholat aja, sholat hati. Nah, ini salah ulang. Sholatul wusta itu kadang terpisah dengan, kalau diartikan sholatul qalbi kadang terpisah dengan hafizu ala sholawati wa sholatul wusta. Sholat fardunya dilaksanakan, sholat hati diperhatikan, dua-duanya digangguin. Kalau boleh syariat menghamkan bisa. Sudah 8:30. Masih sedikit berapa penting melakukan menarik. Tadi untuk menghilangkan hati, ta'alluq dengan segala sesuatu yang bisa menyebabkan lupa kepada Allah, terdinding kita. Kawan misalnya kelapahan apa, biasanya kan kalau waktu garing itu sakit. Zikir cuma nyamannya karena jadinya. Dan terakhir, daiman muwafaqah li muhadi mahbubihi, selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Nantinya dapat restu itu apa? Melaksanakan syariat. Bila orang tidak melaksanakan syariat itu dapat restunya Allah. Allah ketujuh. Ini cocok ya Allah. Ketujuh. Ada juga orang yang maksiat itu dapat izin dua dari Allah untuk maksiat, tapi tak ada jenis studi, tak ada disetujui Allah. Allah ada ketujuh. Tapi diizinkan Allah. Kamu tak izin balik, ayo silakan ya Allah. Silakan diizinkan. Jangan kata Allah izinkan, tertawa tangannya juga mengambil. Tapi diizinkan Allah. Kenapa? Kalau begitu Allah menyuruh
murka, orang maksiat ada, sudah ada ketentuannya. Yang hendak itu silahkan. Allah itu demokrasi benar. Bahasanya kita sekarang tuh Allah demokrasi benar. Ikan memilih apa? Anak baik, anak buruk silahkan. Aman, wa kabar. Anak baik, anak kafir. Aman, wa kabar. Demokrasi benar. Bahasa demokrasi bahwa ini telah hendak punya apa yang Allah besarkan. Kan Allah itu gampang, seandainya orang di dunia ini Allah jadikan beriman seberatan, jadi wali seberatan, gampang pun banyak pun jadi. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jika kami hendak Allah kawai seberatan beriman beratan. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi sudah jadi sunatullah, ketetapan Allah. Ada yang masuk surga, ada yang neraka. La'amla'anna jahannam nantinya penasihat baik. Sudah jadi sunatullah. Ada baik, ada buruk, ada bahagia, ada sakit, ada sehat. Kalau puji Allah itu menciptakan makhluk manusia, ada yang lain cacat ya. Pada adilnya Tuhan itu, kita manusia itu coba dijadikan berataan sugih berataan, ya Allah kadang-kadang miskinnya. Itu kita melihat keadilan itu. Adalah itu yang adil itu apa itu? Amun berataan di dunia ini sugih, apa kalian lagi? Ya, nang sugih kejar nanti karena ada orang miskin. Jika ada orang miskin, kata kau sugih, siapa nak akan menjadi kulit? Namulah jembatan, mulah bagawi, mulah jalan macam-macam. Orang sugih suruh mencampur mana, kon punya duit bapak aja upakan aja, nah akhirnya siapa namulah jalan ya? Malah hadir Tuhan malah. Ya Allah. Apa sih itu? Sudah. Coba bahkan aja. Jadi situ daimul waqafati mahabbin abudi. Sampai di situ kayak kedua rasakan insyaallah khaifun intar fil hurmati fi iqamati hikmati. Mudah-mudahan ada barokahnya. Yang penting kita tahu amalan sedikit-sedikit dengan apa yang kita pelajari. Demikianlah yang hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ashabihi wa rahmatullahi wa jami'an wa ila walidina wa ila syafaati syarakatul malaikati wal badati wa liman akhadtu minhul bai'ah khususan bi rawi ayat wa qur'an wa sunnah bi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullah. Astagfirullah. Allah. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. وإلى أصحابه بكر وعمر رضوان الله عنهم الفاتحة وذل الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين
nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ila jami'il awliya was-shalihin wa ila walidayna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila siratal tariqatil mu'minin dan bahdi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولمن أخذتم من البيئة خصوصا لروحي يحتاج مسلم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
Ilahi anta maqsudi warḍaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Fatihah.